ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Ya, sama-sama kita muliakan guru kita, orang tua kita, Bapak Ustaz Abdul Muhammad PKM Masjid Istiqomah, Pak Ustaz Ahmad Buzidi, pengatur acara Bapak Syukur Saleh, para bapak haji, para tokoh masyarakat, para jamaah sekalian Masjid Istiqomah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangin rasa ta'zim dan hormat. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi yang cerah ini Allah masih menganugerahkan kepada kita nikmat iman Islam sehat walafiat, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas dan kewajiban kita, yakni sholat subuh berjamaah, menjadikan kita dengan ta'lim. Mudah-mudahan segala daya upaya, langkah kaki para jamaah sekalian yang di tempat masjid ini diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kurang sehat, yang sedang ada hajat, Allah berikan jalan keluarnya. Allah berikan sehat baik bagi kita semua. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, pada tabi'in hingga dari kita selaku umatnya yang kelak nanti di yaumul mahsyar kita tentunya semuanya mengharapkan syafaat beliau. Mudah-mudahan wabil khusus kita yang hadir di sini, juga seluruh umat muslim mendapatkan syafaat dari beliau di akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita yang Fathul Mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sa'i ibadillahi shalihin ila an qala. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang darah. Kemarin kalau nggak salah kita sudah bahas tentang mani, ya, kemudian madi dan wadi. Sekarang tentang darah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadamin dan darah hatta ma baqiya ala nahmi 'admin, sehingga sesuatu yang tersisa, ya, darah yang tersisa, misalnya nahmi 'admin, misal darah yang menempel di tulang, ya. Jadi ada yang darah yang najis, ada darah yang tidak najis, ya. Nah di sini dijelaskan tentang termasuk darah yang tidak najis, bahkan dimaafkan itu adalah darah yang masih menempel di tulang, ya. Besok kan kita mau Idul Adha, ya, motong kambing, motong sapi. Itu ketika sudah dipotong, ya, sudah dicacak-cacakin gitu, ya, itu kan biasanya darahnya masih ada yang menempel, sisa-sisa darah gitu, ya. Kalau sedikit, baik itu di daging maupun di tulang binatang, ya. Lakinnahu, akan tetapi darah yang menempel di tulang tadi atau di daging misalnya tadi, ma'fuun anhu, itu hukumnya dimaafkan. Jadi gak usah khawatir, misalnya, ya, misalnya kita merebus, mau ngerendang atau mau bikin sop sapi atau sop iga, ya, itu misalnya di tulang-tulangnya masih ada serat-serat darah misalnya yang ada di tulang itu, tulang, ya, tulang hewan yang halal dimakan dagingnya, itu hukumnya dimaafkan, gak usah khawatir, ya. Masih kan ya, masih ada darah-darahnya misalnya, ya, itu, ya. Ini
darah yang masih menempel di tulang binatang itu dihukumi makfu atau dimaafkan, sehingga kita nggak was-was ketika memasak daging atau tulang, di mana tulang itu masih ada, terlihat masih ada segelas darahnya gitu, yang masih menempel di tulang. Itu nggak apa-apa. Wastatnu minhu, ya. Kemudian para ulama memberikan pengecualian minhu tentang darah tadi, al-kabida wa tihal wal miski, yaitu darah yang ada pada hati dan limpa, wal miski dan misik. Nah itu suci ya, kalau hati dan limpa itu suci, boleh dimakan ya. Saya ada orang yang makan limpa ya, ada yang biar limpa di sini. Limpa ya, sekilas kita lihatnya kayak darah gitu ya, putih-putih sedikit tapi ada kemerahannya gitu. Beda dengan hati, kalau hati kan coklat warnanya. Itu meskipun darah ya, tapi itu dihalalkan. Jadi ada redaksi hadisnya ya. Hadis bi khabari sahihain, uhillat lana maitatani wa damani. Dihalalkan bagi kita 2 bangkai dan 2 darah. Apa 2 bangkai dan darah itu? As-samaku wal jarad, ya, yaitu ikan dan belalang, wal kabidi wat tihal, yaitu hati dan limpa. Ini ya hukumnya boleh dimakan. Makanya ikan itu gak usah disembelih, langsung diketok aja udah, diketok nanti mati, dibuang kotoran dalamnya, udah setelah itu langsung. Beda dengan binatang yang dikurban, yang disembelih seperti unta, sapi, kerbau, kambing, itu harus disembelih terlebih dahulu karena supaya darah kotornya keluar melalui rongga tenggorokan ini, kemudian melalui ini apa namanya, ini ya, masih namanya lupa ya, di sini ya, makanya harus kena gitu ya, sehingga darahnya keluar, darah kotornya keluar, sehingga kita lihat ketika sapi disembelih atau kambing, kerbau, itu darah kotornya langsung keluar ya. Coba kalau misalnya nggak disembelih dulu, ini bahaya, dagingnya pasti bercampur dengan darah kotor tadi. Ai walau min mayyitin, meskipun misik ya, misik, minyak misik yang menempel di kijang yang sudah binatang kijang yang sudah mati, itu tetap hukumnya dimaafkan. Misalnya ada binatang kijang bau wangi itu, bau minyak misik gitu ya, kita sentuh misalnya ya, itu hukumnya dimaafkan. Jadi kita memegang kijang yang mati ya, misalnya sudah jadi bangkai, tapi karena kijang tadi misalnya berbau misik. Misik itu kan minyak yang sangat apa namanya, harum banget ya baunya. Al-misku atyabut tabib, jadi disebutkan dalam riwayat Muslim, minyak misik itu adalah minyak yang baunya sangat semerbak. Seandainya itu menempel di dalam satu binatang yang sudah menjadi bangkai, kemudian kita pegang, itu bau minyak misik yang ada binatang yang sudah meninggal itu hukumnya dimaafkan, artinya tidak najis. In akoda ya, jikalau minyak misik yang menempel di kijang yang sudah mati tadi itu memang mengental, minyaknya masih kelihatan mengental, tetesannya misalnya. Ini sampai sedetail ini ya pembahasannya, terlalu rumit begitu, biasa. Hanya para jamaah sabar, kalau ngaji kitab memang harus sabar ya. Oke ya, dulu kalau saya ingat nyantren dulu ya, sampai ini pinggang sampai ya, apalagi kalau pasaran kitab di bulan puasa, kita Ihya Ulumuddin yang 4 juz tapi bisa 30 hari selesai, nggak memang juga. Itu kita pegelnya luar biasa,
Kalau memonnya sih bahasa enak aja ya. Kita yang ngertiin pakai pegon itu ya, utawi mengkono-mengkono itu bahasa Jawanya luar biasa. Makanya ya harus sabar karena panjang dan terkadang harus dijelaskan secara detail. Gitu. Kemudian wal alaqota dan darah, wal mudghah dan daging, wal labana dan susu. Kharaja bilau hidamin yang keluar dengan warna darah. Nah, tadi sudah saya singgung bahwa darah yang menempel di daging atau tulang, ya, di binatang itu dima'fu, termasuk darah yang masih mencampur dalam susu ASI misalnya, ASI yang dikonsumsi oleh bayi, itu kan campuran dari darah, ya. Tapi ini termasuk suci, ya. Wadamu dan darah bidotin lam tasud. Begitu juga darah yang masih ada di dalam telur. Telur kan biasanya kalau mungkin sudah terlalu lama di kulkas, itu mau kita masak, kok masih ada garis-garis darahnya di kuning-kuningnya itu. Ya ini termasuk najis atau enggak? Enggak. Di sini lam tasud selama darah yang masih mencampur dalam kuningnya itu masih ajik ya, artinya belum berubah. Ya, hanya segaris saja nempel di kuning telur itu, ya, selama warna merahnya tidak merusak warna kuning dari telur itu, maka hukumnya suci atau dima'fu. Kecuali kalau kita misalnya setelah melihat baunya kayaknya sudah tidak menyedapkan atau bahkan baunya sangat menyengat, lebih baik nggak usah. Ya, ini contoh misalnya darah yang menempel di telur, ya. Wakohin dan nanah di'annau damun mustahilatun. Nanah itu adalah darah yang berubah bentuknya. Jadi darah itu muncul dari diri kita, itu biasanya akibat infeksi. Misalnya orang ketusuk jarum atau ketusuk paku misalnya, gak buru-buru dikasih betadin atau obat istilahnya P3K misalnya, itu biasanya tiba-tiba langsung memar, membengkak. Lah membengkak itulah akhirnya menimbulkan infeksi. Jadi nanah itu darah tapi campur ada nanahnya, bahkan nanahnya itu mendominasi daripada darahnya. Ini kalau ini hukumnya ya najis, ya, baunya sudah menyengat. Wasodid dan sodid, wawa ma'un raqiqun. Yang dimaksud dengan sodid sini adalah yaitu darah yang atau cairan, ya, yukhal itu damu yang bercampur dengan, ya, jadi nanah itu adalah cairan, ya, cairan yang bercampur dengan darah. Akan tetapi nanah ini lebih mendominasi daripada darahnya, sehingga dihukumi najis, ya. Seandainya menyentuh atau mengenai pakaian kita, ini wajib dicuci. Dan ini masuk dalam kategori najis mutawasito, ya. Mutawasito diantaranya darah nanah, ya. Seandainya menempel di celana, di baju atau sarung, maka hukumnya najis mutawasito. Ainiyah atau hukmiyah, ya tergantung. Ketika kita ternyata bisulah misalnya, malam hari pecah misalnya, kita tahunya nempel di celana atau di sarung kita, ya, kita nggak tahu misalnya, nggak tahu kalau sudah pecah dan mengempes, kemudian sarung tersebut dipakai untuk sholat. Nah, setelah sholat kemudian baru menyadari kalau sarungnya ini adalah kena bekas pecahan bisul, maka seandainya waktunya masih panjang, sebaiknya sholatnya diulang kembali. Kecuali kalau waktu sholatnya sudah mepet, itu dihukumi ad-darurat, ya, daripada waktu
waktu sholatnya habis. Ini seandainya mengantisipasi terjadi hal seperti ini. Wakada mau jurhi, ya. Begitu juga cairan, ya, akibat karena luka, ya. Wajudriyin dan cairan cacar, wanafakin dan cairan dari tubuh yang melepuh intahoya. Begitu juga cairan yang misalnya karena luka, ya, karena luka, kemudian juga karena cacar misalnya. Ini juga dimahfuz. Seandainya cairan tersebut tidak berubah dari asalnya, maka cairan dari cacar, ya, begitu juga dengan cairan yang keluar dari anggota badan kita yang melepuh, misalnya habis kena knalpot, misalnya knalpot motor, kemudian langsung mengembang ke kulitnya, itu seandainya pecah cairannya, ini masih dimaafkan, karena itu sebenarnya bukan najis, karena nggak mengalami seperti ini, ya, melepuh begitu saja, pecah cairan. Wa illa kama atau jikalau tidak, cairan tadi tidak sampai merubah dari asalnya, baik cairan cacar maupun cairan dari anggota tubuh yang melepuh, ya, tadi jika tidak berubah, kama atau maka air tersebut dihukumi suci, artinya tidak najis. Seandainya mengenai anggota, ya, pakaian kita atau tubuh kita, tidak wajib untuk dibersihkan. Waqo'in ma'datin dan muntahan dari lambung. Ini sesuatu yang keluar dari lambung, ya. Wa in lam yataghayyar, walaupun tidak berubah, bahwa raji'un ba'dal wusuli lil ma'dati, yaitu sesuatu yang kembali dari asal lambung, ya. Walau ma'an, meskipun berupa air. Ya, misalnya gini, kita mau muntah gitu, misalnya ada cairan yang keluar dari lambung kita, ya. Muntah baik berupa itu makanan maupun hanya cairan saja. Kalau memang itu keluarnya dari lambung, kalau ini dihukumi najis, ya. Kecuali sesuatu yang keluar dari, ya, nanti di sini ada, ya, yang keluar dari kepala misalnya, cairan yang keluar dari kepala, ya, atau hidung misalnya. Misalnya kita wudu, kemudian ketika wudu membasuh atau menghirup air ke hidung misalnya, kan ada yang sampai tersembung sampai ke sini gitu, ya. Saking panasnya, kagetnya kadang itu misalnya keluar gitu, keluar cairan dari mulut kita akibat tadi kita ya, isyraf, ya, kita menghirup air ke hidung, kita wudu sampai nyengat, kemudian membuat kita kaget sehingga keluar sesuatu. Nah, kalau itu memang asalnya bukan keluar dari lambung, maka itu masih dihukumi suci. Tapi kalau memang dari asal dari lambung seperti muntah, ya, kemudian cairan juga yang asalnya dari lambung, maka ketika keluar dan mengenai baju kita atau badan kita, itu dihukumi najis. Amma raji'u qabla rusuli ilaiha, adapun sesuatu yang kembali sebelum sampainya kepada ma'dah, ya. Yakinan, secara yakin, atau ihtimalan, atau hanya karena kemungkinan, para yakunu najisan wala mutanajisan. Kalau memang sesuatu yang keluar itu bukan dari lambung, ya, baik itu cairan maupun makanan, ya. Kalau kita meyakini bahwa itu keluarnya dari mulut itu bukan berasal dari lambung, maka kalau itu kita meyakininya, maka hukumnya tidak najis dan tidak dikategorikan
mutanajis. Khilafan lil Qofal, berbeda dengan pendapat Imam Qofal. Kalau menurut beliau, sesuatu yang keluar dari lambung ataupun tidak berasal dari lambung, untuk baik bentuknya cairan maupun misalnya makanan, ya dalam hal ini adalah muntah ya, maka tetap aja hukumnya najis. Jadi ada khilafiyah ya, perbedaan pendapat antara ulama-ulama. Wa afta syekhuna, dan memberikan fatwa syekhuna guru kita, an-nasawiyah, bahwasanya seorang bayi atau anak kecil yang tidak tahu ketika diuji bitata bu'il koi, dia selalu muntah ya. Kalau seorang bayi ketika mau nyusu muntah terus, itu muntahan dari bayi ini, kata ulama di sini ufiyah, maka hukumnya dimaafkan. Cairan muntahan yang keluar dari bayi ketika mau menyusu kemudian muntah, nah, biasanya ini karena adaptasi ya, karena awal ya, mungkin karena belum terbiasa. Ada bayi yang ketika mau disusuin muntah lagi, atau baru masuk sedikit dimuntahin. Jadi muntahannya ini hukumnya najis atau tidak? Nah, di sini hukumnya dimaafkan atau dimakruh, karena air susu itu asalnya tidak najis. Kalau najis seperti kita ya, selama bayi 2 tahun ya minum ASI berarti najis ya. Oleh karenanya tidak najis karena ya, karena ini dimuliakan darah yang keluar dari, mohon maaf, dari air susu itu ya, hukumnya suci. Karena ini dimuliakan ya, karena manusia derajatnya dimuliakan dengan yang lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Israil, walaqad karramna bani Adam, dan sungguh telah aku muliakan Bani Adam. Di antaranya tadi, seorang perempuan bisa memberikan ya, ASI pada seorang bayi yang saat itu hanya bisa memakan ya, hanya memakan ASI kurang lebih 2 tahun, selama 2 tahun. An bagi ummihi, dari puting susu ibunya, ad-dakhili fihi ya, yang masuknya. Jadi kalau ada seorang bayi ketika baru menyusu sedikit kemudian memuntahkan susunya, itu hukumnya dimaafkan. Jadi kotoran dari muntahan bayi itu hukumnya dimaafkan. Kita lap saja, kita lap saja. La amuqabilihi sabu, dan bukan dari orang yang menciumnya ataupun yang menyentuhnya. Wa kabir rotin walabanin ghairu ma'kulin. Wa kabir rotin dan akudu walabanin dan susu ghairu ma'kulin, dari binatang yang tidak halal untuk dimakan dagingnya. Illal adaniyu, kecuali anak Adam. Jadi kalau misalnya susunya itu susu yang keluar dari binatang yang tidak halal dagingnya untuk dimakan, itu baru ya, darahnya dan susunya adalah najis. Jadinya kita menyentuh misalnya susu dari kucing misalnya, atau susu dari binatang, pokoknya binatang yang tidak halal dagingnya untuk dimakan, seandainya kita menyentuh darah maupun termasuk dagingnya ya, kemudian susunya, maka itu hukumnya adalah najis. Wajib roti nahwi ba'irin, dan makanan mamahan kedua kali, semisal dari unta. Ini juga ya, misalnya sisa makanan punyahan dari unta misalnya, kita nginjek atau kita misalnya megang ya. Ini juga ada yang mengatakan dihukumi makruh. Amal maniyu, adapun mani sperma atau hirun, maka hukumnya adalah suci.
hukumnya suci. Khilafan di Malikin berbeda dengan pendapat Imam Malik. Ya, kalau menurut Imam Malik, sperma itu seandainya memang sudah hubungan jima itu sudah masuk ya, yang katakan masuk najis gitu. Tapi kalau sini disebutkan ya, para ulama, terutama Imam Syafi'i ya, itu menyatakan bahwa sperma itu hukumnya suci. Seandainya masih membekas di celana kita ya, celana dalamnya ya, setelah kita melakukan hubungan intim itu tetap dihukumi suci. Bahkan orang yang mimpi basah kemudian saat dia mau sholat tidak ada sarung lagi kecuali sarung itu yang dia pakai ketika tidur dan ternyata mimpi basah, maka sperma yang menempel di sarung tersebut hukumnya suci dan bisa digunakan untuk sholat. Ya, riwayat hadisnya itu ada ya, Nabi Rasulullah pernah sholat di mana sarungnya atau kainnya ya itu masih ada sisa spermanya. Wakada dan begitu juga dihukumi suci bulghamu air lendir ghairu ma'datin dari selain yang keluar dari lambung min ra'si ya dari kepala ausodrin atau dari dada ya. Jadi cairan lendir yang keluar selain dari dari lambung ya, baik itu keluarnya dari kepala kayak tadi ya yang saya jelaskan, misalnya wudhu kemudian menghirup air ke hidung kemudian tersentak kaget kemudian keluar cairan ya, itu kalau memang asalnya dari kepala atau dari dada bukan dari lambung maka hukumnya dianggap suci ya. Ini mengantisipasi aja seandainya itu terjadi. Wama unsailun dan air yang mengalir min famina ini ya dari mulut orang yang tidur, misalnya ngiler nih ya, suka ngiler biasa tidur kan kita ada saking pulesnya karena mulutnya posisinya terbuka miring lagi ya, ini biasanya ya, kemungkinan besar ngiler nih ya, baik di tangan ya, seandainya tidurnya pakai kaos blok ya mungkin kenanya di tangan, tapi kalau misalnya lengan panjang bisa jadi cairan itu nempelnya di baju. Jadi ini hukumnya apa ya? Itu hukumnya makruh yang dihukumi suci ya, dihukumi suci. Walau natna atau natinan ya, meskipun bau iler tadi busuk gitu, tetap masih dihukumi suci ini ya. Au asmar atau misalnya air liurnya sudah berubah warna kuning misalnya, dari putih jadi kuning, ini masih tetap dihukumi makruh atau suci ya. Malam yatahaqqaq, sampai kita mempunyai persangkaan atau dugaan ya yang nyata annahu bahwasanya ya air liur tadi min ma'datin ya yang keluar dari lambung. Kalau kita sampai yakin ya bahwa air liur itu atau cairan yang menempel di kita itu bukan dari lambung ya, selain dari lambung, berarti itu hukumnya suci. Illa kecuali memang dari orang ibtala bihi, kecuali orang yang diuji dengan hal tersebut ya. Kecuali kalau orang yang misalnya dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sering keluar liurnya misalnya, ngiler terus gitu. Benar-benar ngiler. Nah, orang seperti ini hukumnya dimakruh ya. Seandainya keluar cairan itu memang bukan hal yang sengaja karena memang sudah menjadi apa namanya ya, takdir ya gitu ya. Karena ada orang yang sudah benar ngeces gitu. Jadi ces air liurnya tersebut
kasiro meskipun cairan tersebut keluarnya banyak, tetes, 2 tetes gitu, kemudian dia lap gitu. Ini hukumnya dimakruh bagi orang yang memang mempunyai kebiasaan mengeluarkan cairan dari mulutnya, dan itu bukan hal yang disengaja, tapi karena memang itu dia suatu yang memang hal terjadi, wajar terjadi pada orang itu. Waktu bagi farjin, dan air yang membasahi vagina, ya, air yang membasahi vagina perempuan. Kubula, artinya diterima atau dihukumi suci ala aswab menurut pendapat yang lebih sahih, ya, terkait dengan cairan yang ada di dalam vagina wanita, ya. Entah itu keputihan, ya, ini hukumnya adalah suci. Wahia maun, yaitu cairan abyadu yang berwarna putih, mutarok hidup yang bersifat benal madhi wal irqi, yaitu antara madhi dan keringat. Jadi sesuatu yang muncul dari vagina perempuan itu, ya, atau yang disebut dengan apa tadi, ya, cairan putih itu, ya, itu bisa jadi, ya, karena madhi atau keringat. Yang rujuk min batinin farji, yang keluar dari dalam, ya, kemaluannya atau vagina perempuan, alladzi la yajibu ghusluhu, yang itu tidak wajib untuk dibasuh. Jadi keputihan yang ada di dalam, mohon maaf, kelamin perempuan itu, ya, itu hukumnya nggak usah dibasuh, nggak apa-apa, ya. Artinya dianggap suci itu, ya. Dihilafin, nah berbeda ma yakhruju, cairan yang keluar mimma yajibu, mimma dari bagian yang wajib untuk dibasuh, ya, ghusluhu, dibasuh, fa innahu thahirun qat'an. Wa ma yakhruju, dan sesuatu atau cairan yakhruju yang keluar min wara'i batinil farji, ya, dari bagian paling dalam perempuan, ya, atau dalam kemaluan perempuan, fa innahu najisun qat'an, maka sesungguhnya cairan tersebut hukumnya najis secara qat'i, ya. Kalau memang keluarnya itu dari dalam farji, ya, di sini nanti disebutkan kakuli khorijin minal batini, yaitu segala sesuatu yang keluar min batin dari bagian dalam kemaluan perempuan, wakal ma'il khariji ma'al waladi, yaitu seperti cairan yang keluar ketika seseorang melahirkan bayi. Itu kan ada campuran cairannya, ada darahnya, ya. Nah, kalau memang cairnya itu keluarnya memang dari pangkal dalam farjinya, nah itu hukumnya najis, gitu. Ya, seperti kencing lah, ya, kemudian, ya, cairan yang keluar bersamaan dengan, ya, jebrolnya, ya, atau keluarnya jabang bayi, qoblahu, atau sebelum keluarnya bayi tersebut, atau sebelum bayi itu keluar. Misalnya istilahnya